Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, dua pertemuan terdahulu kita belajar tentang sujud ya. Yang pertama kita belajar tentang sujud syukur, kemudian kita belajar tentang sujud sahwi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang satu macam sujud lagi, yaitu sujud tilawah. Ya, baik sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat dan bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan pimpin dan kalian sekalian silahkan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman sekalian, sekarang dalam materi sujud tilawah kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama adalah memahami tata cara sujud tilawah. Yang kedua, mempraktekkan sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Baik, teman sekalian, pembahasan kita pada materi ini ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sujud tilawah. Yang kedua, dalil nakli sujud tilawah. Yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Yang keempat, syarat sujud tilawah. Yang kelima, rukun sujud tilawah. Keenam, tata cara sujud tilawah. Dan yang ketujuh adalah hikmah sujud tilawah. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Mulai dari pengertian. Apa itu sujud tilawah? Ya. Nah, tilawah secara bahasa artinya bacaan. Ya, bacaan. Jadi sujud tilawah adalah sujud karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca, menghafal sendiri ataupun mendengarkan bacaan tersebut. Jadi sujud karena bacaan. Apakah membaca, apakah mendengar, ya, apakah dalam sholat maupun di luar sholat. Itu pengertiannya. Apa dalilnya? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau bisa lihat, karena Nabi SAW yakra'u alaina surah fiha sajadatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna ma'udiyah jabal hatihi. Ya, Rasulullah SAW membacakan kami suatu surah. Kemudian beliau bersujud, maka kami pun ikut bersujud. Jadi ini dalil Nabi SAW tentang sujud tilawah. Selanjutnya apa sebabnya? Ya, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Yang pertama adalah sujud tilawah dilakukan pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran dan menemukan ayat-ayat sajadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jadi membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian, anak sekalian, yang mana saja ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat-ayat sajadah? Ya, itu ada 15 ya dalam Al-Quran. Kemudian yang pertama adalah ayat ke-15 dari surah As-Sajdah, ayat 37 surah Fussilat, ayat 62 surah An-Najm, ayat 19 surah Al-Alaq, kemudian ayat 206 surah Al-A'raf, ya, ayat 15 surah Ar-Ra'd, ayat 49-50 surah Nahl, ayat 109 surah Al-Isra,
ayat 58 surah Maryam, ayat 18 surah Al-Hajj, ya, kemudian ayat 77 surah Al-Hajj, ayat 60 surah Al-Furqan, ayat 26 surah Naml, ayat 24 surah Shad, dan ayat 21 surah Al-Insyiqaq. Jadi ada 15 tempat ya ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, dan ketika itu dibaca atau kita dengar dan kita pahami bahwa itu ayat sajadah, maka sekalian silakan bersujud. Itu namanya sujud tilawah. Kemudian ya, bagaimana syaratnya? Syarat sujud tilawah itu pertama sujud dari hadas dan najis, kemudian kita menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Baik, teman sekalian. Sekarang rukunnya bagaimana? Yang pertama kita berniat ya. Kita niat untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua bertakbir ya, Allahu Akbar ya, bacaannya. Kemudian sujud satu kali, kita melakukan sujud. Kemudian takbir kembali untuk bangkit dari sujud tersebut. Ya, kemudian duduk sebagaimana duduk tahiyat. Selesai, jadi satu kali sujud ya, satu kali sujud. Kemudian bagaimana tata caranya kita melakukan itu? Menghadap kiblat ya. Pertama adalah kita sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat ya. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama kita menghadap kiblat ya, kemudian kita berniat untuk sujud tilawah, niatkan dalam hati untuk sujud, kemudian kita bertakbir, takbirat ya, takbir Allahu Akbar, kemudian sujud satu kali. Apa bacaannya? Ya, bacaan sujud tilawah itu adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan pada saat sujud tilawah. Itu sama bacaannya pada saat dalam sholat. Kemudian duduk sejenak ya, dan juga yang memberi salam. Tanpa itu pun bisa jadi ya. Itu yang keenam ya, jadi tidak mesti seperti itu. Kemudian, bagaimana sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat? Ya, pada saat ya sedang kita berdiri dalam sholat, pada saat itu imam membaca ayat-ayat sajadah, kita langsung sujud mengikuti imam. Ya, ini biasanya kita temukan pada malam Jumat ya, malam Jumat biasa Pak Imam itu membaca surah sajadah, dan ketika menemukan ayat ayat ke-12 dari surah sajadah, ya langsung sujud tanpa didahului dengan ruku ya. Jadi jangan kaget kalau Pak Imam misalnya langsung bertakbir dan dia sujud, tidak ruku Pak. Itu bukan sujud sebagai gerakan salat, tetapi sujud sebagai sujud tilawah karena dia membaca ayat-ayat sajadah. Ini yang umum ya, yang sangat umum itu surah sajadah biasanya umum dibaca pada malam Jumat subuh. Ya, malam Jumat, jadi jangan kaget kalau menemukan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana hikmahnya? Dengan sujud tilawah, ya, hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah kita dijauhkan dari godaan syaitan. Ya. Kemudian ada penghayatan terhadap makna bacaan yang kita baca. Kemudian yang ketiga adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena jarak yang terdekat dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada saat dia bersujud. Ya. Jadi itu hikmah dari sujud tilawah. Kemudian yang sekalian, itu penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan materi sujud tilawah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, dan untuk mengukur kemampuan kita, pemahaman kita tentang materi yang Bapak jelaskan tadi, maka sekalian silakan mencatat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sujud tilawah. Kemudian jelaskan sebab-sebab sujud tilawah. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang keempat adalah tuliskan cara sujud tilawah secara berurut lengkap dengan bacaannya. Dan yang kelima adalah sebutkan hikmah sujud tilawah. Itulah pertanyaan. Mudah-mudahan sekalian bisa menjawab, dan setelah jawab silahkan dikirim jawabannya, jangan menunggu waktu yang lama.
Mudah-mudahan anak sekalian pembelajaran kita ini bermakna, ya, memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sebelum akhiri, sebelum kita akhiri pertemuan ini, anak sekalian untuk selalu menjaga, ya, kewajiban menjaga salat waktu, kemudian menjaga kesehatan, ya, dengan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada materi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Demikian saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.